Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah baballahi wa rasulih, kajian kita sudah masuk halaman 156 dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kalau salah tolong dikoreksi. Itu masuk ke hukmu tarikis sholah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Dijelaskan di sini ya, yufarriq fi hukmi tarikis sholah baina salati halat. Orang yang meninggalkan sholat kemungkinan ada 3 penyebabnya. Ya, orang yang meninggalkan sholat kemungkinan ada 3 penyebabnya. Al-halatul ula, yang pertama, at-tarku ma'al juhud. Orang yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajiban sholat. Ya, dijelaskan di sini, man wajabat alaihi sholah, siapa yang sudah terkena kewajiban sholat. Ya, kemarin ada 4 hal yang kita bahas syarat wajib sholat, mulai dari muslim, baligh, berakal sehat, dan suci dari haid dan nifas. Ya, kemudian wa kana musliman balighun aqilan tahiran. Ya, ditegaskan di sini, dan dia dalam kondisi muslim, balighun, sudah balik, sudah dewasa, ya, sudah haid perempuan atau sudah ihtilam mimpi basah laki-laki, atau keduanya sudah berusia 15 tahun, aqilan, berakal sehat, ya, tidak gila, tidak idiot, dan seterusnya. Lalu wa nasya'a bainal muslimin, dan dia hidup di tengah-tengah umat Islam. Ya, lain kalau misalnya dia hidupnya di pedalaman Papua misalnya, lalu dia nggak sholat, kenapa? Nggak ada yang ngajarin, masih pantas. Ya, dan dia tinggal wa nasya'a bainal muslimin, tinggal di tengah-tengah pemukiman umat Islam, jadi nggak mungkin nggak paham. Ya, ada orang tinggal di tengah-tengah umat Islam, melihat banyak orang Islam yang sholat, tapi tidak tergerak hatinya untuk sholat. Ya, wa tarokas sholah, tapi dia malah meninggalkan sholat. Wa dzukkira biha, diingatkan lagi, sholat ayo. Bisa diingatkan dengan azan, orang pada ke masjid. Ternyata dia nggak ke masjid, mungkin di rumah kali, ternyata di rumah juga nggak sholat. Wa dzukkira biha, diingatkan, baik oleh keluarganya, ya, oleh sahabatnya, oleh tetangganya. Makanya kalau bicara sholat tolong ingetin, karena kita ada wa tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya, sudah diingatkan, famtana'a an fi'liha, masih nggak mau sholat juga. Wa kana jahidan liwujubiha, bahkan tidak mengakui kewajiban sholat. Ayo sholat, enggak, kenapa nggak sholat? Orang nggak wajib. Ya, au mustakhifan biha, atau dia meremehkan, ya mirip lah ya. Intinya dia tidak mengakui kewajiban sholat. Au kana jahidan biha wa taraka fi'laha, dia tidak mengakui kewajiban sholat dan dia meninggalkan sholat, maka lihat lanjutannya, fahuwa kafirun,
maka dia sudah kafir, keluar dari Islam. Murtadun, dianggap keluar dari Islam bi ijma'il muslimin, dan ini sudah disepakati oleh seluruh ulama Islam. Ya, jadi hati-hati, nggak sholat ditanya bilang nggak wajib, padahal tinggal di tengah-tengah komunitas kaum muslimin lagi, banyak pengajian lagi di situ. Ya, kenapa dia dianggap murtad kafir? Li'annaha sabatat bil adillatil qat'iyyah, karena kewajiban sholat itu dalilnya sudah qat'i, dalilnya sudah meyakinkan, 100% meyakinkan, sangat kuat dalilnya. Wa ma'lumah minad-din bid-darurah, dan bicara kewajiban sholat juga jangankan ulama, orang awam aja paham, anak kecil aja ngerti. Ya, wahia imadul Islam, sholat juga termasuk rukun dan tiang dari Islam. Ya, wahia imadul Islam, sholat adalah tiang agama, wa ahadu arkanihi, dan salah satu dari rukun Islam, masuk rukun yang kedua setelah syahadat. Ya, wali anna hadzat tarik, karena orang yang meninggalkan sholat bahkan tidak mengakui kewajiban sholat, sebenarnya dia sudah kadzdzaballaha ta'ala fi khabarihi. Sebenarnya dia mengatakan bahwa saya nggak percaya dengan perintah Allah. Dia sudah mendustakan ya ayat-ayat Allah. Kan jelas dalam Al-Quran banyak kata-kata wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa aqamus sholah, mereka mendirikan sholat, wa yuqimunas sholah, mereka mendirikan sholat. Ada yang wa yuqimus sholah misalnya di Al-Bayyinah. Banyak kata-kata ya yang artinya perintah melaksanakan sholat wajib. Ketika dia mengatakan tidak mengakui, seolah-olah dia mengatakan Allah pembohong. Kan nggak mungkin yang bohong dia. Ya, wa kadzdzaba rasulahu, tidak hanya dia mendustakan Allah, bahkan dia juga mendustakan Rasulnya. Rasul mengatakan wajib, bahkan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat, lah dia malah ninggalin sholat. Terus bagaimana seharusnya? Fayakhudhuhul hakim, seharusnya kalau ada yang begini dipanggil oleh pengadilan agama, oleh hakim. Ya, hakim pengadilan agama manggil dia, wa ya'muruhu bitaubah. Setelah dipanggil, maka hakim langsung memerintahkan orang ini untuk bertaubat, warruju' ilal haqqi, dan disuruh kembali kepada kebenaran. Ya, wasshawab, kembali kepada ya kebaikan, wa ada is-sholah, dan disuruh melaksanakan sholat. Jadi sebenarnya ini tugas pengadilan, tugas pemimpin. Ya, fa in taba, kalau orang ini taubat, dia mengakui kesalahannya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi karena dia tadi sudah keluar dari Islam, kemudian dia juga sholat, ya, kubilat taubatuhu, maka diterima taubatnya. Ya, depan hakim dia disuruh sholat mau, disuruh syahadat lagi mau, ya sudah, berarti dianggap muslim lagi. Wa illa, tapi disuruh sholat nggak mau, ya ditanya baik-baik juga jawabannya masih sama, enggak kok, orang nggak wajib, padahal dia tinggal di tengah komunitas kaum muslimin. Ya, wa illa qutila, maka hakim memutuskan dia untuk kutila, dibunuh, kufron, dalam kondisi kafir, ala annahu murtadun, dan dia dihukumi sebagai orang yang murtad, sudah murtad, dan di hukumnya adalah hukuman dibunuh. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dalilnya dari Rasul. Apa kata Rasul? Man baddala dinahu, siapa yang mengganti agama Islam dengan agama yang lain, faqtuluh, maka
hilangkan nyawanya, karena dia sudah mengganti kebenaran dengan kesesatan. Tapi nggak langsung begitu kan, ditawarin dulu, disuruh taubat. Kalau nggak paham ya disuruh ngaji dulu. Masih nggak mau juga kan, bukan salah hakimnya, salah dianya. Ya, wa yuqtalu ala annahu kafirun. Dia dibunuh dan dalam kondisi kafir. Fala yughassal. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak dimandikan. Wala yukaffan, tidak dikafani. Wala yusalla alaihi, tidak disolati. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak dikubur di kuburan orang-orang Islam. Li'annahu laisa minhum, karena orang yang meninggalkan sholat dan tidak mengakui kewajiban sholat padahal dia tinggal lama di tengah-tengah komunitas Islam, laisa minhum, dia sudah dianggap bukan orang Islam lagi. Qala al-Mawardi rahimahullah, Imam Mawardi mengatakan wa ujri alaihi hukmur ridda ijma'an, dan ulama sepakat bahwa orang ini ya sudah dianggap murtad atau keluar dari Islam, dan ulama sepakat. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Ada pertanyaan silahkan. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya harusnya ke pengadilan, bukan kita yang memvonis. Ya. Yang kedua, al-halatu tsaniyah at-tarku li udhrin. Ada yang enggak sholat karena ada uzur, ada alasan yang logis yang sesuai dengan syariat. Ya. Man taraka shalah ghairu jahidin laha. Siapa yang meninggalkan sholat tapi dia tetap mengakui kewajiban sholat, wa dzalika bisababi udhrin, dan tadi ada alasan yang logis, ka naumin, contohnya ketiduran, wa nisyanin atau lupa, wa nahwihima atau sejenisnya. Intinya dia ninggalinnya karena nggak sengaja, ya, tidur, kelupaan, ya, dan dia meyakini bahwa sholat itu wajib. Fa'alaihil qada'u faqat, maka dia wajib mengqada atau menggantinya. Ya, kama sabaqa fi syuruti wujubis shalah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarat wajib sholat. Wa waqtuhu muwassa'un, waktunya pun luas. Dalam artian dia lupa sholat zuhur, ya, ingat-ingatnya jam 1 siang, dia mau langsung sholat jam 1 silahkan, mau nanti jam 2 aja sholatnya nggak ada masalah, karena masih masuk waktu sholat zuhur. Ya, tapi kalau dia sudah lewat, belum zuhur, sudah masuk jam 4, jangan nunggu sampai maghrib. Udah zuhur nggak sholat, tambah lagi bayarnya maghrib, jangan. Padahal asar udah inget ya, pas asar dia sholat. Ya, in lam yakun muqassiran fi dzalik, yang penting dia tidak tidak menyepelekan sholat. Misalnya tadi dia lupa nggak sholat zuhur, entah ketiduran misalnya, bangun-bangun jam 4 udah asar, dia masih lupa tuh, udah sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar pulang ke rumah, istrinya ngingetin, "Pak, tadi udah sholat zuhur belum?" "Emang kenapa?" "Kan tadi papa tidurnya jam 11, bangun-bangun jam 4. Kapan sholat zuhur?" "Oh iya mas, saya lupa." Ya udah, segera dia ganti saat itu juga, jangan nunggu habis maghrib gantinya, padahal jam 4 dia udah di rumah. Boleh dia 4:30 mungkin, tadi dulu dia sebentar lagi ada urusan, tapi jangan sampai kelewat ya asarnya, karena dia juga ingat di waktu asar itu ya. Dan dia tidak berdosa karena uzurnya, alasannya masih logis, masuk akal, ketiduran, kelupaan, masih logis. Ini yang kedua ya, sehingga dia dikatakan tidak ada dosa. Ya, wala itsma alaihi, dia tidak berdosa, in lam yakun muqassiran fi dzalik, ya, selama memang dia betul-betul kondisinya
tadi ya alasannya jelas ya, ketiduran ya, lupa dan yang sejenisnya. Itu yang kedua. Ada pertanyaan? Iya. Iya, kita lupa sholat zuhur gitu ya. Sudah masuk waktu asar. Mana yang didahulukan, zuhur atau asar? Dahulukan zuhur dulu, baru asar, kecuali ya waktu asarnya sudah mau habis. Misalnya tadi ketiduran, ya, tidurnya jam 11, bangun-bangun udah matahari terbenam, lagi jam 6 kan, sekarang jam 6 lewat ya, maghrib ya. Waduh, udah ngeliat, wah, waktu asar misalnya tinggal 5 menit lagi. Ya, waktu asar tinggal 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi maghrib misalnya. Gimana nih? Saya zuhur dulu atau asar dulu? Ya kalau saat itu ya asar dulu. Karena kalau kita sholat zuhur dulu, asarnya malah kelewat. Ya kan? Ya. Tapi kalau ingatnya jam 4, waktu asar masih panjang, ya udah zuhur dulu baru asar. Gitu ya. Jadi dahulukan tetap yang sebelumnya, yang kita tinggalkan. Kecuali kalau waktu yang sekarang ini ada terlalu ngepres buat melakukan 2 sholat. Paham ya? Iya. Kita ingatnya di masjid jamaah, yang didulukan yang jamaah itu apa yang qadha dulu? Ya kalau kondisinya berjamaah ya nggak masalah, sholat jamaah dulu, misalnya sampai sini asar, ya sudah sholat asar dulu, berjamaah, setelah itu mengqadha zuhur. Ya nggak ada masalah. Oke? Yang lain? Lanjut ya. Yang ketiga, at-tarku kaslan. Dia ninggalin sholat karena malas. Idza wajabatis sholat ala syakhsin. Ketika seseorang sudah kena kewajiban sholat, tadi ya, dia muslim, balik, berakal sehat, ya, suci dari haid dan nifas, wa nasya'a bainal muslimin, dan dia hidup di tengah-tengah umat Islam, wa tarakaha bila udhrin, kemudian dia meninggalkan sholat tanpa alasan yang jelas, kaslan wa tahawunan, males, ya, dientar-entar, masih lama, entar akhirnya kelewat, ya, tanggung, masih panas, masih ini, akhirnya terlewat. Fa innahu ya'tham, maka dia jelas berdosa, bila syakin, ya, tanpa ada keraguan, orang ini pasti berdosa, ya, li'annahu ya'taqidu wujubaha, karena orang ini meyakini kewajiban sholat, ya, tapi ternyata masih nggak mau sholat karena malas. Nah, kalau kondisinya sudah terlalu lama, boleh nanti diadukan ke pengadilan. Wa ya'muruhul hakim bil ada, dan hakim memerintahkan orang ini untuk melaksanakan sholat. Wal qadha amma sabak, dan mengganti sholat-sholat yang kemarin nggak dilakukan, mengganti sholat-sholat yang tidak dia lakukan karena malas itu. Wat taubah, dan dia bertaubat, an maksiatit tarki, karena sudah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dianggap maksiat yang besar, dosa besar, ya. Fa in asarra ala tarki, ketika diperintahkan oleh hakim untuk sholat, ya, dia nggak mau, ditanya emang kenapa nggak mau, emang kamu nggak yakin wajib? Saya yakin wajib. Terus kenapa nggak mau? Males. Disuruh, dipaksa, nggak mau juga. Maka wajabat uqubatuhu, wajib dihukum. Apa hukumnya? Bil qatli haddan, hukumnya ya dibunuh. Ya, nggak main-main, karena ini sudah rukun Islam. Ya, la
kufron, tapi dia tidak dianggap kafir karena masih mengakui kewajiban sholat. Udah di depan hakim suruh sholat nggak mau juga, dipaksa nggak mau juga, ya sudah. Maka hakim harus memvonis dia hukum dibunuh. Ya, la kufron, bukan karena kafir, tidak murtad dia. Kasairil uqubatis syar'iyyah, seperti hukum-hukum syariat yang lain. Misalnya orang yang membunuh dengan sengaja, ya hukumnya dibunuh tapi bukan kafir, dia tetap muslim. Kenapa? Lirtika bihi maksiatan kabiroh, karena orang yang meninggalkan sholat itu maksiat yang besar, besar banget. Bahkan nanti dalam kitab yang lain Sahih Fiqh Sunnah mengatakan orang yang meninggalkan sholat dosanya jauh lebih besar dari orang yang membunuh, jauh lebih besar dari orang yang mencuri, jauh lebih besar dari dosa orang merampok. Bayangkan, kok disepelekan? Ya. Watarkuhu faridoh yuqatilu alaiha, karena dia sudah meninggalkan rukun Islam yang kedua, maka dia diperangi. Wa idza qutila, ketika dia sudah dibunuh, fas sahih, maka setelah itu annahu yughassal, maka mayatnya dimandikan, wa yukaffan, dikafani, wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dan dikuburkan di komplek kuburan orang-orang Islam. Wa mirathuhu li aqribihil muslimin, dan kalau ada hartanya jadi waris bagi ahli warisnya. Beda kalau yang pertama tadi. Kalau yang pertama milik negara hartanya, karena dia dianggap kafir. Kan orang kafir tidak boleh saling mewarisi. Kalau ini dia dibunuh tapi dalam kondisi muslim. Ya, li'annahu minhum, karena dia masih dianggap muslim, cuma nggak ngerti kenapa nggak mau sholat. Ya, mana dalil dia harus dihilangkan nyawanya? Ada dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka mau bersyahadat, salat, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah dan hartanya dijaga oleh Islam, kecuali kalau ada hak-hak Islam yang tidak dia kerjakan. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan masalah hatinya dikembalikan kepada Allah. Apakah dia sholatnya karena takut, karena sholatnya apa, ya bukan ikhlas karena Allah, itu nanti Allah yang Maha tahu. Jangan bicara sholat, bicara zakat saja kan. Nanti kalau kita masuk bab zakat, ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, ada 2 masalah. Pertama, orang-orang yang keluar dari Islam murtad. Yang kedua, orang-orang yang nggak bayar zakat. Dua-duanya diperangi, padahal mereka sholat. Tapi nggak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar yang mimpin langsung perangnya. Sampai sahabat yang lain mengatakan, Abu Bakar, ente kan baru jadi khalifah, baru jadi pemimpin, udah diem dulu aja biar kami yang perangin. Atau Abu Bakar, enggak, saya yang perangin. Ya, orang yang nggak bayar zakat, apalagi ini nggak sholat. Yang nggak bayar zakat itu sholat, masih diperangi juga, apalagi yang nggak sholat. Ya, makanya jangan menyepelekan sholat. Ya, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengeran. Oke ya, dalam sholat yang dijahar dikeraskan, maghrib, isya, subuh di rakaat pertama dan kedua,
kapan makmum baca Al-Fatihah. Gitu ya. Ya. Jadi bicara Al-Fatihah ini memang ada dua dalil yang secara zahirnya agak bentrok. Ya, pertama di Al-Qur'an dikatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada yang baca Quran maka dengarkan dan diam. Ya, kalau kita pakai dalil ini berarti kalau imam pas bacanya dikeraskan dan kita dengar, kita diam. Ya, ketika ada yang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan bacaan Qur'annya, wa ansitu, dan perhatikan baik-baik, diam, mingkem. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, dalam sholat berjamaah yang bacanya keras kan rakaat pertama dan kedua di sholat maghrib, isya, subuh. Itu ya. Lalu di sisi lain ada hadis riwayat Imam Bukhari yang mengatakan ya, la sholata ya, apa ya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, la tuqbalu sholatu ya kayak gitu hadisnya, lupa saya teksnya ya, bahwa tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, terus gimana nih, kita mau baca Fatihah, imam lagi baca, sedangkan imam baca kita disuruh dengerin. Ya, kalau pakai mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa baca Fatihah itu wajib bagi imam, bagi orang yang sendirian, termasuk makmum. Ya, jadi gimana bacanya? Bisa saja dikondisikan pas imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya berhenti, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Satu. Atau yang kedua, bacanya setelah imam selesai baca Fatihah. Waladdallin, amin. Nah, setelah kita baca amin, imamnya diam dulu. Jangan langsung baca surat yang lain. Kenapa? Kasih kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Gitu ya, itu yang kedua. Tapi imamnya ternyata nggak diem, udah baca Fatihahnya juga nggak pakai napas, apalagi kalau taraweh tuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Terus baca lagi surat yang lain. Kapan kita baca Fatihahnya? Ya, kalau kayak gitu, ada yang mengatakan sudah, ketika imam baca surat yang lain, kita tetap baca Fatihah. Ya, ketika imam baca surat yang lain, kita baca Fatihah. Kalau kita nggak bisa baca Fatihah, setelah imam gantian ketika Fatihah. Tadi ya per ayat. Ya. Kalau nggak bisa juga ya dalam mazhab Hambali, itu bukan Syafi'i ya, Hambali dikatakan nanti wal imamu domin, imam yang bertanggung jawab. Tapi kalau Syafi'i tidak. Ya dalam mazhab Syafi'i tetap apapun kondisinya makmum harus baca Fatihah. Ya, maka tadi dikalahkannya gimana? Ya udah, kalahkannya ketika baca amin, mau imam diem, mau imam baca surat yang lain, makmum segera baca Al-Fatihah. Gitu ya, karena dalam mazhab Syafi'i semua, mau imam, mau yang sendirian, mau makmum, wajib baca Fatihah. Ya. Ya, wallahu a'lam. Oke? Ada yang lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kondisinya kayak sekarang ya nggak bisa, kan harus ada pengadilan agama yang ngurusin itu, ya kan? Sekarang kan pengadilan agamanya cuma ngurusin cerai, iya, ngurusin apa lagi?
ngurusin hak hak asuh anak, ya begitu, ngurusin waris, ngurusin gono gini. Betul, itu betul, tapi ada yang lebih utama, ngurusin orang yang nggak sholat, karena ini sudah dihukumi kafir, bahaya. Ya, biar masyarakat takut, nggak cuek dengan sholatnya tuh. Kalau nggak sholat dipanggil sama pengadilan tuh. Ya kalau perangkat pengadilannya nggak ada, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa watawasau bil haq. Ya. Dan kita jangan diam aja, kita tetap, ya, karena nanti bahasa nabinya man ra'a minkum munkaron, kata Nabi. Ketika kita melihat kemungkaran, siapa saja di antara kita yang melihat kemungkaran, dan kemungkaran yang di antara kemungkaran yang besar adalah orang nggak sholat. Kan tadi dibilang dosanya lebih besar dari orang yang mencuri, merampok, bahkan membunuh, lebih besar ninggalin sholat. Ya, ketika kita kemungkaran, ada orang betul-betul nggak sholat, maka kata Nabi, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan, rubah dengan kekuasaan. Kita ketua RT di sini, nggak apa-apa tegur. Bikin surat kayak misalnya, yang nggak sholat, ya kalau ada warga yang nggak sholat diusir dari RT ini, atau yang ngontrak nggak sholat sini nggak boleh, ya ngontrak di RT ini misalnya, itu rubah dengan kekuasaan. Ya kan, dia sebagai RT, sebagai RW, ya sebagai orang tua nggak masalah. Kalau lihat anaknya nggak sholat, kamu nggak sholat, nggak dikasih uang jajan. Nggak sholat, HP disita. Itu merubah dengan kekuasaan, punya power. Ya, fa'in lam yastati fabilisani. Kalau kita nggak punya power, maka merubahnya dengan lidah, dengan nasihat, dengan HP mungkin kita kirim, ya, tentang dalil-dalil kewajiban orang sholat. Atau bahkan mungkin kalau ada misalnya orang yang meninggal nggak sholat, kemudian di kuburannya kayak apa dan itu betul-betul valid, kirim tuh orang nggak sholat kayak gitu tuh di kuburan misalnya, bikin dia takut. Ya, kalau nggak bisa dengan kekuasaannya, dengan lisan tadi, dengan dakwah, dengan ajakan. Ya, atau nanti kita kasih buku tentang sholat biar dia baca, atau kita kirim link misalnya di internet, entah di YouTube entah di mana, ya, pembahasan para ustadz, para kiai, para ulama, para habib yang menjelaskan masalah sholat, biar dia nonton. Kadang-kadang kalau baca malas, udah kasih aja ya link tentang sholat. Ya, fa'in lam yastati, kalau nggak bisa juga, nggak punya HP, nggak punya pulsa, nggak punya paket, macam-macam deh, nggak bisa, maka kata Rasul, fabiqolbihi, rubah dengan hati. Kita doakan mudah-mudahan dia mau berubah. Ya, tapi merubah dengan hati apa kata Rasul, wadzalika ad'aful iman. Orang yang merubah dengan hati, nggak bisa merubah dengan kekuasaan, nggak bisa merubah dengan tangan, nggak bisa merubah dengan lisan, hanya bisa berubah dengan hati, dengan doa saja. Ad'aful iman, imannya paling lemah. Gimana yang cuek? Ya. Gimana yang cuek? Terserah dia mau sholat mau kagak, itu lebih parah lagi. Ya. Orang yang mau merubah nggak bisa, hanya bisa dengan hati, itu dianggap apa kata Rasul? Wa dzalika ad'aful iman, iman yang paling lemah. Bukan lemah, paling lemah. Bagaimana kalau ikut-ikutan nggak sholat? Udah. Atau cuek, terserah dia lah, yang penting mas saya yang soleh, nggak bisa. Ya, itu ya. Jadi memang ini adalah satu hal yang besar, tapi dianggap, ada yang menganggap sepele masalah-masalah yang besar ini. Ya, jadi itu bisa kita lakukan sekarang. Kita nggak bisa lewat kekuasaan, ya berarti lewat lisan. Ya, karena memang harus ada perangkat hukum yang memang jelas, ya. Seandainya kita maksa mengadukan ke pengadilan, apa kasusnya? Nggak sholat, bukan di sini mas, di sini mah urusan cerai, ya kan? Di sini mah urusan gunung gini, di sini mah urusan pengasuhan anak dan lain-lain. Nggak ada urusan gitu. Ya, di Indonesia belum ada, ya.
Ya wallahu a'lam ya. Jadi kita baru yang kedua, fase yang pertama belum bisa. Ya. Mm. Iya, ketika kita di perjalanan, ya, kemudian kita mau sholat, gimana nih? Apakah harus tayamum? Ya enggak juga, kalau kita punya segini aja. Ya, pojok segini aja. Atau bahkan yang air mineral gelas itu bisa buat wudhu. Ya. Tadi kondisinya gimana? Asarnya sudah bisa. Asarnya udah. Cuma maghribnya takutnya keburu. Ya. Ya. Jadi gimana? Ya sebaiknya kalau bisa memang maghribnya tetap, dan macetnya dalam kondisi musafir bukan? Nah ya jadi kan nggak bisa ya, susah juga ya. Kalau memang macet dan bukan musafir ya paksakan sholat maghrib pada waktunya ya. Nah macetnya bisa bergerak nggak? Kalau nggak bisa bergerak, turun dari mobil, wudhu dan sholat di samping mobil. Iya. Iya, makanya saya bilang cari cara, atau kita ke trotoar sholatnya atau gimana ya. Maksudnya kita coba dulu sholat tetap pada waktunya. Ya tadi saya bilang terserah, mau di mobil silahkan, mau di luar mobil silahkan ya. Di mobil ya, kemudian kira-kira nyaman nggak? Yang nyetir siapa? Bukan supir ya, kita nyetir sendiri ya, tapi kondisinya bukan musafir. Kalau kita masih bisa belokin ke rest area lebih enak, atau kita cari musola, atau kita cari tempat yang memang kita bisa sholat. Maksudnya cari cara dulu deh biar kita tetap bisa sholat pada waktunya. Cari cara dulu, walaupun tadi hanya dengan air mineral segini misalnya, karena yang penting kan wudhunya cuma 4 anggota saja ya, cuma muka sekali, tangan sampai siku sekali, sebagian kepala, rambut, dan kaki sampai mata kaki sekali juga sudah cukup, itu wajibnya. Tayamumnya dengan alasan apa? Kan tayamumnya kan cuma 2 alasannya. Tayamum dibolehkan kalau 1 tidak ada air, atau 2 tidak bisa menggunakan air. Ya, seandainya tidak ada air kita bisa beli. Biasanya juga kalau macet kan pasti ada yang jualan tuh kan? Biasanya, maksud saya tayamum jadikan alternatif terakhir. Tetap cari dulu. Oh ada yang jual nih. Karena nanti ada kaidah mengatakan amrun bisyai, amrun bihi ya, wabima apa saya lupa ya. Di situ ada bahasa apa ya? Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ketika ada kewajiban yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan melakukan itu, maka hal itu jadi wajib. Kita nggak bisa wudhu karena air habis, maka membeli air buat wudhu juga wajib. Karena air itu kita pakai buat wudhu, karena kita harus sholat saat itu. Jadi maksud saya tayamum menjadikan alternatif terakhir. Ketika kita harus beli, ya beli, dan belinya malah jadi wajib. Ya, ya tadi itu ya. Jadi 1, maksud saya jangan tayamum dulu, cari cara biar wudhu. Ya, cari cara biar tetap bisa wudhu. Kecuali udah, oh duit juga nggak ada atau yang jualan nggak ada, ya sudahlah.
jadikan tayamum alternatif terakhir. Setelah itu silahkan sholat walaupun tadi dalam kondisi di mobil. Ya, kalau dianggap nggak nyaman sholat di mobil, nanti sampai rumah ulang lagi sholatnya. Oke, tadi di mobil nggak enak deh. Kita juga nggak ngadep kiblat, kita juga nggak bisa rukuk sujud, gitu ya. Tetap kita usahakan sholat di mobil ya, tapi sampai rumah ulang lagi sholatnya. Karena betul-betul nggak sempurna kan? Kan kita juga nggak tahu ketika di mobil betul-betul kiblat ya. Jangan-jangan malah enggak. Mau kita pasin sendiri juga susah. Ternyata kita mobilnya ke arah timur, masa kita mau belakangin? Ya kan? Banyak yang nggak sempurnanya. Oke, kita silakan sholat di mobil. Tadi ya, entah dengan wudhu, kalau nggak ada sama sekali dengan tayamum, tapi nanti sampai rumah ulang lagi sholatnya. Ya, karena banyak ketidaksempurnaan. Gitu ya. Kenapa kok tetap dipaksakan sholat di mobil? Karena kita khawatir umur kita nggak tahu. Ternyata kita nggak sampai rumah, ya keburu ketemu malaikat maut, gimana? Minimal kita udah sholat, ya kan? Walaupun sholatnya banyak kekurangannya. Nah, ketika sampai rumah udah jam 8, jam 9 misalnya baru sampai, yaudah, yang maghrib ulangin lagi tadi sholatnya, kemudian sholat isya, gitu ya. Karena khawatir yang tadi sholat di mobil pun banyak ketidaksempurnaannya, baik dari syarat sahnya, termasuk rukun-rukunnya. Bisa jadi juga pakaian kita malah najis, kita nggak tahu, ya kan? Ya, itu ya. Jadi lebih aman kita tetap sholat di mobil, nanti sampai rumah sudah isya jam berapa, kita ulangi maghribnya, baru kemudian kita tambahkan dengan sholat isya. Itu ya. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Iya, silakan. Ada mic-nya? Kasih mic. Ketika ada orang yang tinggal dengan masjid, pengajian sering ada, tapi ketika waktu masuk sholat dia tidak pernah mau sholat. Lantas kita nasihatin, jawabannya nitip aja. Berdosa nggak kita kalau orang tidak melakukan sholat? Dosa kita yang menasihati. Iya. Bagaimana dengan orang yang bercanda dengan sholat, nitip ya segala macam ya, hati-hati ya, karena hal-hal yang sensitif. Tapi dia kata-kata itu kemudian dia sholat nggak? Setelah dia bilang nitip, dia nggak sholat ya, tapi dia tahu kewajiban sholat, dia masuk yang ketiga tadi, dia sudah kena dosa besar. Dia nggak ngomong begitu saja. Oh iya. Kita tetap nasihatin sesuai dengan kemampuan. Jangan baru sekali nasihatin terus besok cuek, jangan. Nasihatin tetap. Karena Rasul pun tetap meminta pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam dalam kondisi sakit parah. Ya, tetap minta, ya ammi, wahai pamanku, ya qul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, asyhadu laka yaumal qiyamah, saya akan jadi saksi di hari kiamat. Jadi maksudnya ketika bicara dakwah jangan bosen. Susah Pak Ustaz, dia nggak mau dengerin. Wa tawasau bis sabr, sabar. Makanya bukan al-haq doang, ada yang terakhir. Wa tawasau bis sabr, sabar. Ah lu udah kayak orang alim nasihatin melulu. Ya udah kita sabar. Tapi besok ketemu ngomongin lagi dengan cara yang lain. Ya, kitanya ya kalau kita diem cuek ya khawatir dosa juga, karena mendiamkan kemaksiatan. Kan tadi dijelaskan ketika ada kemaksiatan tiga, dengan power kekuasaan, dengan lisan kalau ya jika tidak bisa, bahwa tidak mau, bahasa Rasul gitu, dengan kekuasaan, jika tidak mampu, jika tidak bisa dengan lisan, jika tidak bisa dengan hati. Dan kita masih mampu dengan lisan, ya terus saja. Ya, tentu dengan cara-cara yang terbaik, gitu ya, nggak memaksa, tapi dengan cara yang baik aja, dengan cara yang halus. Sampai nanti dia mau, misalnya, kenapa sih nggak sholat? Nggak punya sarung, bawain sarung. Kenapa lagi nggak sholat? Nggak ada pecinya, kasih peci, dan seterusnya. Sampai dia nggak ada alasan untuk tidak sholat. Gitu ya, ya Allah alam. Oke, ada yang lain?
Tadi yang mengulang sholatnya Ustaz itu apakah termasuk qadha atau bukan? Yang mana nih? Kalau kita sudah lewat waktunya, artinya maghrib sudah masuk ke isya, itu yang kita kerjakan isyanya dulu atau maghribnya? Yang mana yang dua? Yang mana, yang tadi yang pertama ya? Ya, yang Oh, yang kasus yang tadi itu. kasus yang nggak sempurna sholatnya di mobil tadi kita Iya. pulang, itu termasuk qadha atau bukan? Yang kedua, kalau kita sampai rumah udah azan isya juga udah lewat, yang mana yang kita harus kerjakan itu? Terima kasih. Iya, yang pertama kalau bicara i'adah sebenarnya melakukan mengulang kembali sholatnya pada waktunya. Misalnya, ya saya sudah sholat zuhur di rumah, terus saya datang ke masjid, di masjid ada jamaah, maka kata Rasul sholat lagi jadi makmum walaupun masbuk. Ya, nah sholat yang kedua itu dinamakan kita ngulang lagi, tapi tetap pada waktunya. Ya, ada hadisnya suatu hari Rasul sholat, kemudian ada dua orang datang ke masjid nggak sholat. Selesai sholat zikir dipanggil sama Rasul, kamu kenapa nggak sholat? Kata dua orang sahabat ini, kami sudah sholat di rumah ya Rasul. Apa kata Rasul? Kalau kamu sudah sholat di rumah, datang ke masjid ada yang sholat, ikut sholat. Ya, maka sholat yang kedua mendapatkan pahala nafilah, pahala sunnah. Ya, jadi kalau bicara ngulang sebenarnya ngulangnya masih pada waktunya. Ya. Nah, kalau ngulangnya itu di luar waktu dinamakan qadha. Nah, permasalahannya apakah yang tadi ya, kasus yang maghrib tadi di jalan, kita cuma khawatir ketika kita sholat maghrib di mobil bisa jadi pakaian kita terkena najis dan kita nggak bisa ganti, kan nggak sah kalau ada najisnya kan, misalnya. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i nanti ada bahasa sholatnya untuk menghormati waktu, ya, untuk menghormati waktu. Jangan sampai waktu terlewat kita nggak sholat, walaupun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk sholat secara sempurna. Ya, kalau ternyata kita anggap semuanya baik-baik saja, dalam artian kita sholatnya dianggap sah, maka pengulangan tadi di waktu isya tadi ya untuk sholat maghrib, untuk memastikan saja biar lebih sempurna. Ya, karena nanti ada bahasa i'adah, kita ngulang tadi dengan alasan dua kemungkinan. Pertama, kayaknya tadi saya sholat yang pertama banyak geraknya, atau sholat yang pertama kayaknya ada yang lupa dan segala macam, itu bisa diulang, boleh diulang. Ya, tapi kalau kasus tadi di mobil kan alasannya karena banyak rukun-rukun yang kita nggak bisa lakukan dengan sempurna. Sujud aja nggak mungkin, ruku juga nggak bisa, ya kan? Maka kita anggap kita ulang tadi untuk memastikan bahwa khawatir yang maghrib tadi dianggap nggak sah sholatnya. Ya, khawatir saja, kekhawatiran, lebih tenang. Begitu isya kita sholat. Ya, kalau sudah di luar namanya qadha, iya. Ya, kalau sudah di luar waktu sholat namanya qadha. Tapi qadhanya kita kan karena alasan yang logis sehingga tidak berdosa. Lain halnya kalau kita sengaja biar aja lah, ntar aja, udah tahu macet nggak mungkin sholat, ntar aja di rumah walaupun isya, itu udah dosa karena kita sengaja meninggalkan. Ini kita nggak mau ninggalin walaupun kondisinya ya tidak mungkin sempurna sholatnya. Nah, kemudian kita ulang lagi ketika sampai rumah, itu tetap dinamakan qadha, ya, tapi kita tidak berdosa karena ketika maghrib kita juga sudah sholat walaupun nggak sempurna. Itu ya. Nah, kemudian sholat yang mana dulu yang dikerjakan? Sholat maghrib dulu baru isya, sesuai urutannya. Ya, maghrib dulu baru isya. Itu ya. Oke. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, saya tambahkan sedikit hadisnya di sini. Ada hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul bersabda, khamsu sholawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ya, salat 5 waktu ini diwajibkan atas hamba Allah, faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an. Siapa yang betul-betul mengerjakan salat 5 waktu, ya,
lam yudayyi'hun minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdan an yudkhilahul jannah. Kalau betul-betul kita melaksanakan salat 5 waktu, maka Allah berjanji akan memasukkan kita ke surga. Tuh, jangan bolong salatnya, ya. Wa man lam ya'ti bihinna, tapi kalau salatnya enggak 5 waktu, entah bolong-bolong atau sama sekali enggak salat, ya, falaysa lahu indallahi ahdun, Allah enggak janji masukin surga. Insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki, ya, Allah bawa orang itu ke neraka dulu, adzabahu, Allah azab dia. Ya, wa insya'a, dan jika Allah menghendaki, Allah bisa memasukkan dia ke surga. Nah, di hadis ini dikatakan ada orang yang tidak sholat, entah tidak sholatnya betul-betul nggak sholat sama sekali, atau dia bolong-bolong sholatnya, tapi ada kemungkinan masuk surga walaupun mampir dulu. Sehingga ulama mengatakan hadis ini dipakai untuk orang yang tidak sholat tapi masih mengakui kewajiban sholat, ya. Lalu bahasanya tadi insya'a adzabahu, kalau Allah menghendaki ya Allah bawa ke neraka dulu, ya. Tapi juga kalau Allah menghendaki, Allah bisa hapus dan bisa Allah masukkan ke surga. Maksudnya gimana? Misalnya saya punya utang sholat 100, saya hitung-hitung ada 100 nih. Akhirnya udah saya coba nyicil bayar utang, saya qadha, ya. Ada waktu kosong saya sholat. Saya baru bayar utang 50, udah meninggal, masih punya utang 50 lagi. Ya, suka-suka Allah. Kalau Allah menghendaki ya 50-nya diganti dengan neraka dulu, atau 50-nya Allah hapus karena kita sudah mencoba menggantinya di dunia. Gitu ya. Jadi ya kalau bisa diganti. Seandainya bisa lunas ya alhamdulillah. Seandainya nggak lunas pun mudah-mudahan Allah hapus. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Yang penting kita udah usaha. Banyak banget tuh sholat saya yang saya tinggal. Ya udahlah, sekarang udah ngerti, udah tobat, yuk ganti semampunya. Syukur-syukur ya, kita sudah selesai gantinya, sudah selesai mengganti semua sholat kita. Syukur. Kalau enggak ya mudah-mudahan sisanya Allah maafin, mudah-mudahan. Ya, karena di sini ada bahasa bisa jadi Allah bawa ke neraka, bisa jadi Allah bawa langsung ke surga. Ya, tapi kalau yang tadi mengatakan sholat nggak wajib, ya sudah, itu sudah dianggap keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Nah, di sini dikatakan kenapa tadi dianggap dia muslim? Karena tadi masih ada kemungkinan masuk surga. Ya, makanya orang yang masih mengatakan sholat wajib walaupun dia bolong-bolong masih dianggap muslim. Karena kalau dianggap kafir, dia nggak akan mungkin masuk surga sama sekali. Ya, karena yang masuk surga hanya orang-orang Islam saja. Itu ya, ketika ada hadis yang mengatakan bahwa bisa mampir dulu atau bisa langsung ke surga, berarti orang ini masih dianggap muslim. Gitu ya. Sedangkan hadis yang lainnya mengatakan inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah, antara seseorang dengan syirik dan kekafirannya adalah karena meninggalkan sholat. Oleh ulama dikatakan ini adalah bagi yang tidak mengakui kewajiban sholat. Ya, mudah-mudahan kita tidak hanya mengakui tapi juga tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kalau kita melaksanakan 5 waktu, janji Allah untuk membawa kita semua ke surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita cukupkan ya dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.